Shalom semuanya. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa bukan? Sampai sekarang katakan, aku luar biasa. Aku luar biasa. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Mari semua kita bangkit berdiri dan kita mengangkat lagu pujian yang pertama kami menyembah Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Baik Tuhan, kami mengucap syukur kepada kami datang Tuhan di hadapan Tuhan di gereja Tuhan, kami menyembah, kami menyerukan nama Tuhan dan puji-pujian Tuhan. Tuhan berkati anak di tempat ini, berkati juga yang bisa hadir Bapa, maupun yang sakit Tuhan, maupun yang anak kegiatan mereka Bapa, berkati mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kami sambut Tuhan ibadah kami Tuhan dengan penuh syukur. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Masih siap puji Tuhan, amin. Masih sanggup berdiri, amin. Haleluya. Mari kita angkat puji dengan sorak-sorai dan kegiatan kita.
Haleluya. Sekali lagi kita bersemangat dan angkat lagi pujian kita. Haleluya.
dahsyat, amin. Ada yang bersaksi di depan, bersaksi untuk sepanjang minggu ini, untuk kebaikan Tuhan. Ada yang bersaksi? Ada yang bersaksi teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bawa persembahan kita ke depan. Saya minta kesediaan khusus untuk membawakan persembahan kita. Kita akan pujian I'm so blessed. Saatnya kita menyembah Tuhan lagi dalam mendengarkan firman sebagai firman dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita katakan pujian dan mengatakan dalamnya kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Yesus.
Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Mari kita sembah, jangan yang berdiam diri. Oh pujianmu, pujianmu terus mengenang hati. Haleluya, mari anak muda belajar untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berseru pada Tuhan. Mari kita sembah Dia, sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji. Firman Tuhan. Hari yang
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas Tuhan kami Tuhan pagi Tuhan. Kami satu hati Tuhan menjadi mengenalmu Tuhan. Karena itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin kami ya Bapa, berarti hamba-Mu ya Tuhan, berfirman Tuhan. Dapat tersampaikan dengan baik Tuhan. Bila firman Tuhan dapat kami resapi Tuhan dan kami jalani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga selalu persembahan yang terbaik Tuhan. Beri kau memberkati anak-anak sebelum beri Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan syukur haleluya. Haleluya. Gimana Revi? Gara-gara makan sebelah katanya. Kadang-kadang makanan jadi kambing hitam. Padahal makanan nggak salah ya. Ya puji Tuhan, semoga Revi cepat pulih, cepat sembuh dan bisa makan sebelah lagi. Ini kan nggak usah trauma, biasa aja. Mana si bule? Bule. Siapa namanya Jeff? Oh, Antoni. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar tentang topeng. Ada yang takut sama topeng? Enggak. Itu kan yang kalau waktu masih kecil ya topeng takut. Ih kakak aja, feminim sekali malam hari. Berikutnya jangan selengean kalau pakai begituan. Harus elegan ya. Ya kalau begitu jangan kayak gitu. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau belajar tentang topeng ya. Kita nggak pakai topeng ya. Harusnya kita fotonya pakai topeng aja. Lukas 12 ayat yang pertama. Kalau Maria agak gercep karena takut. Ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak berkerumun. Bayangkan, bukan ratusan, beribu. Karena di sekolah masih beratus-ratus ya, betul? SMP masih beratus. Kalau SDK beribu. Ketawa semua pasti. Ya, SDK beribu. Nah, beribu-ribu orang banyak berkerumun. Bayangin dulu. Sehingga mereka desek-desekan kayak nonton konser BTS. Ya, tahu? Gitu loh orang cari Tuhan zaman dulu. Desek-desekan, gak ada udah kayak gitu, gak ada. Desek-desekan berkerumun kayak orang nonton konser. Gak ada yang mau itu. Apa itu? Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai ngajar. Ya, Yesus jadi guru di sini. Pertama-tama kepada siapa? Muridnya. Katanya, apa yang diajarin Yesus di ayat ini? Waspadalah terhadap raginya semangat banget. Kamu suka roti? Yaitu apa? Kemunafikan orang Farisi. Teman-teman kalau dengar kata waspada biasanya ada kejadian apa? Waspada biasanya kalian dengar tentang apa? Kecelakaan. Waspada telah terjadi kecelakaan. Enggak kali. Bencana alam. Waspada terjadi tsunami dengan titik ini di sini, gitu kan? BMKG melaporkan. Nah, waspada nanti ada banjir siaga 1, siaga 2, siaga 3. Ya, tapi Yesus enggak ngomongin saat itu tentang banjir, tentang bencana alam. Tapi Yesus wanti-wanti nyuruh murid-muridnya waspada. Mungkin orang yang berdesak-desakan juga dengar waspada terhadap ragi. Ragi itu apa? Kalau di dunia makanan itu ragi itu pengembang, betul? Ya, pengembang makanan. Nah, ragi di sini berbicara tentang ajaran, doktrin atau perilaku. Ya, yaitu apa? Di situ dikatakan
apa? Kemunafikan orang Farisi. Yesus pakai kata waspada loh. Padahal nggak lagi banjir, padahal nggak lagi gempa bumi, padahal nggak lagi tsunami, tapi Yesus bilang waspada terhadap yang namanya kemunafikan. Sekarang kalian mau tanya sama Rizka, kalau dengar kata munafik, apa yang terlintas di pikiran Rizka? Waktu Anda 5 detik. 5, 4, 3, waduh. Ada yang tahu? Munak, kalian sering bilangin munak, kamu munak, betul? Dari mana ganteng? Dari setoran. Munafik, Jeffrey, apa yang kamu tahu tentang munafik? Saya mau tahu munafik. Kau sih nggak tahu juga. Munafik. Maria, mukanya 2, apa lagi? Depan sama belakang. Munafik apa? Ya ada artinya toh ya, munafik. Antoni, kamu kalau dengar kata munafik, apa yang terlintas di pikiranmu? Apa itu bukan? Minum. Ya, beneran minum loh. Saya jadi pengen minum. Apa yang terlintas di pikiran Antoni kalau dengar kata munafik? Bohong, apa lagi? Muka 2, bohong, dusta. Apa lagi? Pura-pura. Enggak asli kalian. Enggak original, depan beda, belakang enggak sampai 5 detik. Kecuali Rizka, kalian tidak bisa jawab. Ya, Rizka 10 detik nggak bisa jawab, bukan? Cari di kamus ya Rizka. Arti munafik, googling, ya. Omdo, omong doang. Emang benar munafik omdo. Nah, dalam terjemahan kalau kalian ya meneliti Alkitab, dalam terjemahan bahasa Inggris, King James dan lain sebagainya, munafik itu kalian akan menemukan kata hypocrisy. Ini pasti aja tahu kalau saya ngomong Inggris. Hypocrisy, ya, diambil dari bahasa aslinya hipokrisis. Ya, itu munafik. Belajar dikit biar kita ngerti, ya. Diambil dari bahasa aslinya hipokritis, artinya munafik dalam bahasa terjemahan aslinya itu seseorang yang berjalan ke sana kemari pakai itu namanya kan ada muka 2, bisa muka 3, bisa muka 5, bener? Udah ngerti bisa artinya munafik. Terjemahan aslinya itu hipokrisis. Jadi seseorang yang berjalan ke sini, ke situ, ke sana pakai topeng, bukan pakai muka asli. Nah, hipokrisi itu diambil dari budaya orang Romawi. Di zaman Yesus sudah muncul budaya ini yang kita kenal dengan budaya seni peran atau teater. Di Indonesia ada namanya teater titik. Oh, apa? Teater koma. Kalau di luar negeri ada yang namanya Broadway. Ya, Arjuna tahu? Kok bisa jawab? Jadi dulu seni perannya gini. Kalau orangnya ketawa pakai topeng, ketawa. Kalau orangnya sedih pakai topeng, sedih. Itu seni peran zaman dulu. Nah, munafik diambil dari itu. Ya, nah dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya dunia make up, ya, dunia make up, maka hari ini dunia teater tidak hanya dilakukan di panggung, tapi mulai diangkat ke layar lebar yang namanya film
film, layarnya lebar. Kalau layarnya kecil namanya sinetron. Layar lebar namanya film. Kalau layarnya kecil namanya sinetron. Apa Johnny? Soalnya coba dia bule. Sinetron. Ada ngobrol ya, dia film nonton yang pisah ya. Ini kayak Arjuna sama siapa dulu tuh yang coba ngobrol? Rizka. Ada ngobrol baik ya. Nah, kemajuan zaman sekarang artisnya udah nggak pakai topeng, ya, di make up aja, udah seperti kayak yang diperanin. Nah, pemain sinetron kita kan tahu ya, pemain sinetron. Nah, ada beberapa pemain film atau pemain sinetron habis syuting. Kalau syuting itu kan memerankan peran orang lain, jangan jadi orang gila. Jadi orang gila. Nah, ada beberapa aktor atau aktris ya, Jeffrey, habis syuting perannya ke bawah-bawah sampai ke dunia nyata. Jadi kalau perannya orang gila ke bawah-bawah ke dunia nyata dia jadi ada tadi. Cuma bukan peran gila. Ada sekali pernah bilang waktu ibadah minggu, seorang aktor yang bernama Heath Ledger. Dia pemeran Joker dalam film Batman. Ada yang udah nonton? Prequelnya Batman yang kedua. Dia jadi psikopat Heath Ledger ini. Namanya Joker. Ini pasti tahu. Joker. Oh nggak tahu, nggak suka Batman sih ya. Sukanya Frozen oke. Sama juga Indonesia. Nah, Heath Ledger untuk memerankan Joker di film Batman, dia mengasingkan diri 3 bulan nyewa apartemen mewah. Udah tahu kan? Udah dengerin lagi makanya. Cuma dia sama naskah film. Dia pelajari itu naskah film. Di situ Joker, Heath Ledger berperan sebagai Joker sebagai seorang psikopat. Psikopat tahu? Tahu. Apa? Sakit jiwa. Jadi dia belajar ngapalin naskah 3 bulan di apartemen mewah. Pas syuting, bagus perannya. Coba ya, cari di YouTube peran Joker. Heath Ledger memerankan sebagai Joker di film Batman. Perannya bagus, itu peran utamanya si Batman ketutup sama Heath Ledger. Tapi selesai syuting itu ke bawah-bawah dia jadi psikopat, sakit jiwa. Jadi syutingnya selesai, dia masih sakit psikopat, bener-bener menjiwai banget. Teman-teman tahu? Beberapa bulan kemudian habis film Batman dirilis, Heath Ledger ditemukan bunuh diri. Karena apa? Topeng pemeran filmnya tetap dipakai, nggak dilepas. Di filmnya udah di film, kembali ke dunia nyata. Kayak aja gini ya, kajian khotbah di sekarang. Nanti malam kalau udah malam ketemu aja sama Excel, nggak mungkin. Excel, baca dulu firman-nya, Lukas 12 ayat 1. Coba baca bahasa lo, yang nyanyi lagu 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Kan nggak mungkin kajian kayak gitu. Ini profesi kajian sebagai misalnya pembicara apa menyampaikan firman. Kajian nggak mau ke kamar. Ayo Excel, bahasa lo, terus. Gimana? Nggak mungkin kayak gitu. Ini cuma di sini kajian begini. Nggak dibawa-bawa. Oh ini juga gitu. Khotbah minggu, khotbah Rabu, sampai di rumah dikasih sama istrinya pagi habis. Balik lagi ke dunia nyata. Kadang-kadang orang gereja dikasih jabatan, dikasih kekuasaan di gereja, pulang ke rumah jadi aneh.
Misalnya Tante Kartini, aduh, kamu suka nonton Metallica ya? Itu setan. Kenapa? Jelasin sama anak. Kalau nanti kalian jadi orang tua, nah itu Metallica, itu grup musik, memang rada setan. Jangan muja-muja Metallica. Kenapa kalau mendengar hanya sekadar hiburan, tapi idola kita tetap Tuhan. Gitu. Nanti Jeffrey pulang ke rumah pengen disambut sama mamanya seperti waktu Jeffrey tampil. Oh Jeffrey enggak. Yang ada datang ke rumah Jeff, udah ngerjain PR belum Jeff? Jeff agak lupa mau ujian. Bener gak? Ada musisi kayak gitu loh. Di panggung di apa? Dieluk-elukan. Oh siapa ya? Mau contoh siapa ya? Kalian demen sama siapa? Ah? Yamin. Apa? Jimin. Kayak nama itu Jaimin. Si Jaimin pulang ke rumah, perempuannya Jaimin. Dasar nggak tahu ya. Pulang ke rumah, dia dimarahin sama maknya. Cuci kaki. Iya nggak? Kadang-kadang musisi kalau udah nggak terkenal pulang ke rumah stres. Biasa dielulukan kan? Sampai rumah apa? Disodorin tagihan listrik, disodorin ini, ya kan? Makanya jabatan itu jangan suka bawa-bawa ke rumah. Jadilah manusia normal. Aja kalau sampai kamar, ya biasa sebagai seorang anak. Enggak, mari kita lagi nyanyi lagu cepat. Ini intronya ya, kan nggak mungkin. Oke? Jangan kayak teenager. Sampai ada seorang orang-orang di gereja itu ya, kalau masuk gereja sekarang ini rata-rata pakai topeng. Nggak asli. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang gini sama salah satu juri Piala Cinta, kalau kamu mencari bakat, coba cari ke gereja. Karena banyak orang gereja sekarang ini kalau datang gereja pura-pura rohani. Asyallah. Padahal dalam hatinya benci. Awas. Betul? Pura-pura benar. Pura-pura sudah mengampuni. Benar? Pura-pura suka mengasihi padahal pernah merasa begitu? Pakai topeng kasih pernah? Copot topengnya. Ya. Nah, ada akibatnya kalau kita suka pakai topeng. Gimana tadi? Mukanya lembab. Enggak. Kita akan kehilangan yang pertama. Kalau teman-teman suka pakai topeng nih ya, dengerin. Yang pertama adalah Jeffrey, Anthony. Yang cowok itu cuma Jeffrey, Anthony, Arjuna. Ya. Yang pertama, saya dan teman-teman bisa kehilangan posisi, bukan kehilangan keselamatan. Kita kalau tetap dalam iman kita tetap selamat. Tapi posisi kita bisa hilang. Saya dan teman-teman itu dibenarkan, coba baca ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Kalau teman-teman sering pakai topeng, sering pura-pura, sering muka dua, 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, di kayu salib, kalau teman-teman flashback, itu terjadi pertukaran. Dia yang tidak mengenal apa? Dosa. Tuhan Yesus itu gak berdosa loh. Telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena Maria, karena Feby, karena Kak Angel, dan semua yang ada di sini. Betul? Tukar posisi.
Yesus yang gak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita supaya apa? Dalam Dia, saya dan teman-teman dibenarkan. Arjuna yang gak benar karena Yesus sudah mati di kayu salib dibenarkan. Yes, itu terima keselamatan. Nah, kalau kita di bumi ini, di dunia ini pakai topeng, posisi ini bisa goyang. Ya, di atas kayu salib, Yesus nggak bikin dosa kan? Yesus berdosa kan? Enggak. Terus Dia mati buat siapa? Loren. Yesus mati buat siapa? Oh, buat tukang beca itu aja? Enggak. Buat kita semua. Dia mati buat kita, bukan. Kita yang penuh dengan dosa, pindah dosanya sama Yesus. Kita jadi dibenarkan. Kita yang gak benar jadi dibenarkan. Lagi lihat apa itu? Lihat aja. Itu lihat apa? Oh. Ingat cerita Om Denny minggu lalu? Ada yang tahu tentang apa? Minggu lalu Om Denny khotbah tentang apa? Ada 2 di bait suci. Yesus kasih perumpamaan. Baru besok Minggu di bait suci ada 2 orang. Orang apa? Orang Farisi dan pemungut. Langsung digong sedikit. Gimana orang Farisi berdoa? Dalam hati dia berdiri di depan. Tuhan, saya gak butuh Tuhan. Saya gak mencuri Tuhan. Dalam hati. Apa lagi? Saya kasih peluang. Saya puasa 2 kali seminggu. Saya gak nyakitin orang. Saya nggak ini, saya nggak itu, saya nggak ini. Ada satu lagi siapa tadi? Memunculkan. Dia nggak berani ke depan. Dia mojok di belakang. Gimana doanya? Ada yang masih ingat? Dia nggak memandang ke langit aja, dia nggak mampu. Dia nunduk, dia pukul dadanya. Yesus, saya orang berdosa. Saya sudah melakukan banyak kesalahan. Di hadapan Tuhan, siapa yang dibenarkan? Orang Farisi apa pemungut cukai yang di belakang? Pemungut. Kadang-kadang teman-teman cari aman pakai topeng supaya dilihat orang kudus, supaya dilihat orang suci. Oh, saya sudah mengasihi, saya sudah mengampuni. Posisi di depan manusia bagus, tapi di hadapan Tuhan tidak. Amin. Mending kayak pemungut cukai, mungkin dosanya banyak, tapi nggak pakai topeng. Hari itu pemungut cukai di pojok, dia apa adanya, dia original, dia asli, nggak pura-pura. Amin. Ngaku dosa, saya salah Tuhan, saya udah nggak benar, ampuni saya. Daripada sosok jaim, Tuhan, saya hidup benar, saya suka ini, saya suka memberi, saya suka kasih berpeluang. Di hadapan Tuhan yang di pojok, yang diperkenan oleh Tuhan. Jangan pakai topeng, karena kita bisa kehilangan perkenanan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin orang Farisi ini, wow, dia luar biasa, masih berpeluang, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak suka ngomongin orang, tidak suka ini. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia bagus image-nya, tapi di hadapan Tuhan belum. Jangan suka pakai topeng, ya, asli aja. Kalau bersedia, curhat aja sama Tuhan, sama teman dekat. Yang kedua, topeng sering membuat saya dan teman-teman lupa siapa kita. Benar? Kayak tadi itu aja.
Banyak orang Kristen kehilangan kenormalan hidupnya, kehilangan jati dirinya, kehilangan identitas dirinya karena pakai banyak. Makanya kalian bilang banyak musisi atau artis ketika masih di panggung kan dieluk-elukan ya. Kayak tadi siapa? Jaimunah, ya mana Maria saja. Banyak artis dieluk-elukan di panggung, oh minta tanda tangan, minta foto, minta selfie. Sampai di rumah, emang anak-anaknya minta selfie? Enggak. Emang istrinya mengeluh, suamiku enggak. Disodorin apa? Pak, uang belanja bulan ini. Oh, kalau belum nikah ditelepon mamanya. Nah, itu tagihan rumah nak. Bayar. Oh, Jaimun kaya, Jaimunah belum kaya. Ya, makanya kalau banyak artis yang sudah gak terkenal stres. Kenapa? Gak dieluk-elukan lagi. Ketemu sama orang di pasar gak disapa. Boro-boro dieluk-elukan, dikenal aja enggak. Bener? Jadi biasa aja hidup ini. Kalau kalian mungkin terkenal di gereja, pemain musik, WL, singer, ya udah itu di gereja. Tapi kembali keluar, kembali ke rumah, balik jadi manusia pribadi yang senormal-normal. Betul? Jangan Maria pulang ke rumah, Pak, mari kita nyanyi Pak. 1 lagu apa? 2 lagu apa? Ya Pak. Ayo Arka bahasa lu, ayo Arjuna itu dulu. Jangan kolektor dulu. Mau saya gitu. Normal aja. Yang di gereja udah di gereja. Cuma karakter Kristusnya harus dibawa kemana-mana ya. Apapun profesi teman-teman kalian mungkin sekarang lagi sekolah ya. Pulang ke rumah ya udah biasa jadi anak lagi. Gak usah, Mama ngomong saya catat. Biasa aja jadi anak yang normal. Jangan dibawa-bawa. Munculkan buah-buah roh karakter Kristus. Ya, amin. Nah, saya sudah terlanjur pakai topeng. Topeng apa? Topeng kesombongan. Topeng apa? Topeng jaga image. Topeng apa? Topeng suka ngambek. Topeng apa? Topeng suka pundung. Gimana kajian cara melepaskannya? Betul? Mau lepas dari topeng? Mari pakai topeng itu. Buka coba. Bagaimana cara melepaskan diri dari topeng? Markus 10 Neng. Ya. Teman-teman mau tahu? Ini Neng Jaimun. Jaimun. Markus 10 ayat 46. Ya. Bagaimana cara melepaskan Maria Hermawan dari topeng? Misalnya Maria. Nah, di sini ada sebuah cerita. Teman-teman sering baca ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di mana? Bantarwaru. Salah. Di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemisnya buta. Namanya siapa? Anaknya siapa? Duduk di mana? Oh, bukan di bus. Ayat 47. Apa yang terjadi dengan pengemis buta ini? Anita mau tahu ceritanya? Baca itu. Silakan. Saudari Anita, membacakan ayat ini dengan keras. Visualnya begitu kan? Coba lihat, dengar. Silakan, cepat. Kita mengajar waktu. Ini di depan saja, mau saja cari di sini. Silakan. Oh, nggak kelihatan. Kasih apa ya? Markus 10 ayat 47. Normal lagi suaranya.
Markus 10 ayat 47. Kita tunggu sampai 5 detik. 5, udah. Udah lagi. Oh my god. 10. Terjadi kesalahan teknik, saudara. Ya, kita dengar. Ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, makasih ya. Ketika didengar Bartimeus, kalau itu adalah Yesus, mungkin dia udah pernah dengar tentang Yesus. Dia apa di situ dikatakan? Anak Daud. Itu apa? Dia mulai Seru. terjemahan bahasa Inggrisnya cry out. Cry out. Kapan terakhir kali kalian cry out sama Tuhan? Lupa aja, kayaknya tahun 2022. Terakhir kalian kapan berseru sama Tuhan? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong sekolah saya, Tuhan tolong masa depan saya. Bartimeus berseru loh. Dia gak sekadar manggil kayak orang manggil tukang bakso. Mang Yesus. Dia berseru, Yesus, anak Daud, kok kasihan sama saya. Buta dari kecil sus, gak bisa lihat, semua gelap, gak bisa lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Misalnya, ya kan? Mana ada? Dia berarti gak tahu yang cantik sama yang ganteng. Biasakan kalau kita mau melepaskan diri dari topeng, berseru. Apa? Berseru. Itu suatu doa yang mungkin simpel, gak bertele-tele kayak orang Farisi. Doa yang panjang ditata, ada SPOK, ada apa, ada PJOK. Tapi kalau orang berseru, udah belepotan seruannya biasanya. Tuhan tolong saya, benar? Karena kalau ada masalah, biasakan berseru. Tuhan Yesus tolong papa saya. Kenapa nak? Pelit banget. Misalnya, biasakan berseru. Cry out. Kalau kita berseru itu suatu situasinya memang gak enak. Tuhan lagi mindahin Arjuna sama Kasih dari zona nyaman ke zona kekuatan. Di situ biasanya mau kemana Kasih? Kamu mau berseru? Berseru dong. Oh jangan suka nonjok-nonjok Arjuna. Gak enak ya. Kalian kalau lagi ada masalah, dengerin. Itu biasanya Tuhan mau mindahin kita dari zona nyaman ke zona kekuatan. Ke zona apa? Kekuatan. Ke zona kesabaran. Ke zona ketegunan. Musa dipindahin dari sana kepada gurun. Supaya apa? Musa yang tadinya hidup enak di istana jadi kuat. Jadi bukan dari anak manja lagi. Ayub dipindahin Tuhan dari zona enak ke zona kekuatan. Kalian tentu ingat cerita Yusuf. Yusuf anak manja, benar? Ya. Kakak-kakaknya kerja di ladang, kepanasan, kehujanan. Yusuf di rumah sama bapaknya nonton drakor. Nah, dia kan anak rumahan kalau zaman sekarang kayak gitu. Kakak-kakaknya kerja keras dari pagi sampai sore. Yusuf belanja ke pasar beli baju. Kakak-kakaknya gak dibeliin, cuma Yusuf yang dibeliin jubahin. Cemburu gak? Cemburu. Misalnya Kasih, cuma Rindu yang dibeliin baju bagus. Parah banget. Itu baru kayak gitu. Bapaknya kalau nyuruh ngecek kerjaan kakak-kakaknya Yusuf, nyuruh Yusuf. Jadi Yusuf gini,
Gimana Bang? Kerjaan hari ini aman? Suatu hari Yusuf bermimpi. Namanya anak masih muda, mulutnya kurang disaring, asal nyap-nyap. Bang, tahu gak? Tadi malam saya mimpi, lu pada akan sujud menyembah saya. Oh, kalian yang dengar aja panas kan? Apalagi kakak-kakaknya udah Yusuf dimanja, nggak tahu kerjaan, cuma di rumah kerjaannya nonton drakor sama nonton sinetron. Satu hari dia ngomong, kalian semua akan sujud. Konspirasi terjadi. Sikat. Dimasukin kemana? Yusuf? Ke sumur. Enak gak? Enggak. Tapi itu agenda surga. Agenda surga ingin membuat Yusuf yang tadinya anak manja menjadi seorang nomor 2 di Mesir yang akan menyelamatkan keluarganya dan bangsa. Itu agenda surga. Jadi kalian kalau masuk dalam masalah jangan takut. Itu berarti Tuhan sedang memindahkan kalian dari zona enak, zona nyaman ke zona kekuatan. Amin. Amin. Yusuf berat kok. Masuk sumur, dijual, terus difitnah sama Tante Potifar. Benar ceritanya? Enak gak? Masuk penjara, gak enak. Tapi endingnya Yusuf jadi berkat. Biasakan berseru sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, lihat ceritanya. Suatu hari datang anaknya yang nomor 2, pemuda. Tahu? Ketika di meja makan, anak mudanya ngeluarin vape. Ada yang tahu vape itu apa? Ada. Rokok elektrik. Ini rokok elektrik dia keluarin dari tasnya. Bapaknya seorang hamba Tuhan, suka nyebar di mana-mana. Dikeluarin, dihirup di meja makan. Duh, ini enak banget deh. Mulai mikir bapaknya, saya hamba Tuhan. Nanti apa kata orang? Saya nggak bisa didik anak. Tapi ada suara lembut yang masih dalam hati. Hei, dia itu temanmu. Akhirnya abang Tuhan ini tadinya udah mau marah, nggak jadi marah gara-gara ada suara lembut. Emang lembut banget kalau kita udah marah. Ya, dia malah nanya, itu flavornya apa? Strawberry apa-apa gitu. Tapi malam harinya hamba Tuhan itu cry out sama Tuhan, berseru, Tuhan tolong saya nggak mampu untuk mengubah anak saya ini yang udah mulai belajar novel. Teman-teman tahu, hamba Tuhan nggak marah sama anak, enggak. 9 hari kemudian anaknya bilang gini, Dad, novel itu ternyata nggak enak. Nafas saya suka sesek kalau lagi nge-gym. Berhenti sendiri karena apa? Bapaknya cry out sama Tuhan, Tuhan yang bekerja. Asik nggak kalau gitu? Udah marah-marah terus anaknya diusir, itu pemulihannya lebih lama. Banyak Tuhan yang kerja itu lebih enak. Amin. Yang pertama tadi apa? Kalau kita mau lepas dari topeng, biasakan berseru, nangis sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Nah yang kedua ini benar-benar terbuka. Hidup dalam keterbukaan. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang anak muda udah pakai topeng, ya, udah pura-pura, suka pakai jubah kayak pengemis ini. Dia kena kusta pakai jubah. Namanya jubahnya apa kalau kita?
bukan janda ya. Jaga image ya. Buka hidup terbuka sama Tuhan, sama sahabat yang bisa dipercaya. Kalau teman-teman pengen dipulihkan, terbuka sama Tuhan ya. Karena luka yang dibuka itu cepat kering. Amin. Arjuna punya luka di hati? Punya. Terbuka sama Tuhan. Kalau terbuka, luka-luka di hati cepat kering. Amin. Ih, kamu kayak penyiar radio apa nih? Keterbukaan awal dari pemulihan, curhat sama Tuhan ya. Karena kalau kita terbuka, yang dipermalukan siapa? Iblis. Amin. Luka hati kita cepat sembuh. Jujur sama Tuhan. Ya Tuhan, aku perokok berat misalnya. Tuhan, aku suka nonton film-film begitu. Tuhan, tolong saya. Gak usah janji sama Tuhan, tapi jujur aja. Tuhan, saya kalau ulangan suka nonton. Tuhan, saya suka nyuri uang mama. Tolong tangan saya Tuhan. Jujur sama Tuhan. Kalau teman-teman mau jujur, Tuhan yang kerja. Banyak orang rokok, janji gak mau merokok lagi. 1 batang jadi 10 batang. Kayak bapak kamu, kan keras-keras tuh. Tapi kalau orang yang jujur bilang sama bapaknya, jujur aja sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak mampu melepaskan diri dari rokok. Nanti kalau Tuhan yang kerja, dengerin ya. Kalau Tuhan yang kerja, banyak kesaksian. Orang mau lepas dari rokok gak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau Tuhan yang kerja, ada orang yang ngerokok langsung migrain. Bener. Orang ngerokok langsung enak muntah-muntah. Udah berhenti rokok. Itu kalau Tuhan yang kerja, doain bapaknya. Kalau bapak ngerokok migrain berat, kayak itu berhenti pasti. Dia ngerokok enak muntah-muntah pasti berhenti lama. Amin. Justru dalam kelemahan saya dan teman-teman, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, doain Maria, doain bapaknya. Tuhan, biar bapak jijik sama rokok. Ya, gimana cara kita sama yang punya kuasa? Ya, terbuka sama Tuhan. Yang kedua, terbuka sama best friend. Ada yang punya best friend di sini? Jangan cuma bestie aja dong. Punya teman dekat. Ini komunitas ini nih. Komunitas yang nggak lebih dari misalnya 50, 100. Kita mungkin cuma 10, 20 saling terbuka. Jujur. Totsi curhat misalnya sama Kamade. Kamade, bantu doa saya ada masalah ini, masalah itu, masalah ini. Jujur. Nanti didoain sama teman seimbangnya. Jeffrey punya masalah, siapa best friend-nya? Antoni, jujur sama Antoni. Terbuka. Ringan sama dijinjing. Ya. Oh, saya punya sahabat dekat. Siapa kaji? Tuhan Yesus. Rohani banget. Kalian selain Yesus harus punya sahabat dekat. Sahabat dekat itu apa? Best friend itu apa sih? Orang yang nampar kalian di depan, tapi ngomong baik di belakang. Itu namanya best friend. Enggak sebaliknya di depan kita kakak, di belakang. Amin. Teman baik itu ingin kasih masukan buat kita demi kemajuan. Betul? Ngasih kritik, lu tuh gak baik kalau begini. Kamu tuh itu salah. Itu teman baik. Gak cuma baik di depan, di belakang juga baik. Ingin saya kita maju. Itu teman dekat. Ya. Kita jadi punya kaca kalau punya sahabat dekat. Kalau kita salah ada yang ngasih tahu. Ingat cerita di Alkitab, seorang lumpuh yang diusung oleh
Dipukulnya anak. Kalau terjadi di sini, Pak Serianto paling marah. Saya sudah capek-capek dibobol supaya apa? Teman dekat pengen lihat temannya sembuh. Itu 4 orang itu best friend, musuh temennya yang lagi lumpuh naik ke atas diturunin di depan Yesus. Itu teman baik. Pengen lihat temannya sembuh, pengen lihat temannya itu maju, pengen lihat temannya itu semangat lagi, pengen lihat temannya sukacita lagi. Itu namanya best friend. Nampar kalian mungkin di depan, ngomong gak enak, jujur, kamu tuh nakal, kamu tuh jangan begitu, tapi di belakang tetap ngomongin yang baik. Itu best friend. Pilih best friend, minta sama Tuhan. Terakhir, ayat 51. Terakhir, kalau kita pakai topeng, jangan lepas dengan kekuatan sendiri. Minta Tuhan yang lepas. Ini Yesus nanya sama Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini seperti orang ngasih cek kosong sama Kak Jen. Ayo Jen, isi berapa aja? Belum pernah terjadi sih. Yesus nanya loh, apa yang hendak aku perbuat buat kamu tuh apa? Kamu pengen apa? Oh, saya pengen nonton 10 sama rumah yang ada kolam renangnya Yesus. Bisa gak minta gitu? Bartimeus, bisa. Saya udah lama hidup susah, saya gak mau ngontrak lagi Yesus. Saya mau dikasih rumah yang lengkap dengan fasilitas yang bisa. Bartimeus minta gitu. Tapi Bartimeus minta sesuatu yang esensi. Rabuni, buka topeng buta saya Tuhan, supaya saya dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan. Ini udah mau penghujung tahun, kita bisa melihat ke belakang dari Januari, Februari sampai Desember. Teman-teman masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Orang yang pakai topeng kalau datang ibadah fokusnya cuma hadir aja. Daripada nanti gue sama Eris, waduh repot kan dia. Mending datang aja daripada nanti ditanya-tanya. Repot, mending datang aja asal datang. Gak apa-apa di gereja tidur, gak apa-apa di gereja main HP, gak apa-apa. Itu orang fokusnya pada kehadiran. Tapi orang yang gak pakai topeng, kalau ke gereja fokusnya sama hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kayak udara, bukan hanya ada di gereja, ada di mana-mana. Kalian ada di rumah lagi sendirian main komputer, hadirat Tuhan ada. Kalian lagi di bioskop, di mall, di sekolah, hadirat Tuhan itu ada. Kalau teman-teman menghargai kehadiran Tuhan, kalian gak akan nyontek lagi kok. Kalian gak bikin dosa itu jadi sesuatu yang ada Tuhan begini. Mau nyuri uang mama, ada CCTV dari surga. Gak jadi. Mau nonton film itu, gak jadi. Ada Tuhan yang sayang sama saya. Amin. Teman-teman menghargai hadirat Tuhan dimanapun. Teman-teman ada walaupun cuma sendiri, bisa nyuri ini, bisa melakukan itu. Teman-teman menghargai kehadiran Tuhan. Amin. Ya. Coba perhatikan Ratu Elizabeth. Kemanapun dia pergi orang nunduk. Ada WA-nya nggak? Nunduk. Otomatis Ratu Elizabeth lewat. Semua perhatikan. Ada pemimpinnya. Itu sama Tuhan. Hormat, hargai. Tuhan ada di mana-mana. Kalian pulang ke rumah, Tuhan ada di kamar kalian. Kalian lagi makan bakso, Tuhan ada di warung bakso itu. Kalian naik angkot, Tuhan hadir di angkot itu. Kalian lagi
semua ya. Hargai, hormati kehadiran Tuhan. Minta sama Tuhan malam ini, Tuhan lepaskan topeng. Saya mau asli Tuhan. Saya mau original. Kalau saya lagi sedih, saya mau curhat sama Tuhan. Saya mau curhat sama teman baik saya. Buka topeng munafik, buka topeng kesombongan, buka topeng jaim, gengsi, lepas kita tahun ini. Kita meninggalkan 2023 dengan anak-anak muda yang asli. Enggak pura-pura. Hidup akan jadi lebih. Belajar malam ini berseru, hidup dalam keterbukaan, dan minta Yesus yang lepaskan semua topeng kita. Saya mau main musik. Siap berseru malam ini? Cry out sama Tuhan ya. Minta Tuhan lepaskan kalau kita masih pakai topeng. Ayo kita bangkit berdiri. Semangat. Satu depan kita Natalan dulu. Sudah disetrika. Sudah disetrika bajunya, sudah dicuci, simpan baik-baik. Nanti diacak sama adik. Ya. Malam ini belajar berseru sama Tuhan. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada persoalan, kalau dunia mungkin mengecewakan teman-teman, belajar berseru sama Tuhan. Belajar minta tolong sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Sampaikan apapun malam ini yang menjadi persoalan pada Yesus yang luar biasa. Dia kecewa yang peduli. Siapa? Dia peduli saat dia menyakiti dia
Mari kita berdoa di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini, buat ibadah kami malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sudah menolong kami sampai di penghujung tahun ini. Tuhan, kami anak pemuda remaja mau jujur di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan bertekad untuk kami melakukan segala yang benar akan firman-Mu. Dan terus Tuhan kami berangkat menuju sasaran sampai pada goal-Mu yang selalu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau gagal Tuhan. Kami tidak mau tersendat. Bahkan kami tidak mau terhalang akan setiap kebaikan-kebaikan kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Mari Bapa, Engkau menolong kami untuk kami boleh hidup jujur, tulus ikhlas di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Bapa buat teman-teman kami yang selalu mendukung kami. Terima kasih Bapa buat orang tua keluarga kami yang selalu menemani kami. Terima kasih Bapa buat Engkau yang sangat baik, memelihara, menjaga, melindungi kami. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami tidak ada sampai saat ini. Kami bersehati berdoa untuk Revi Tuhan. Jamah sembuhkan Revi di dalam nama Yesus. Sakit perutnya Tuhan, radang ususnya Tuhan, Engkau yang mampu menyembuhkan melalui obat, makanan, minuman yang dia konsumsi. Bangkitkan semangatnya untuk sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Revi boleh kuat kembali, dia boleh sehat, dia boleh beribadah. Dan Tuhan kami berdoa kalau hari Senin Tuhan kami akan menghadapi tes natif. Tuhan tolong kami semua. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat kepintaran dari surga. Berikan kami rajin dalam belajar Tuhan. Tekun di dalam belajar supaya kami boleh menemukan nilai yang baik Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kesehatan, kekuatan. Jangan kami sakit Tuhan, tapi kami boleh sehat dan kami boleh mengikuti dengan baik. Tuhan terima kasih buat semua yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Buat kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan kami percaya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa. Buat kuasa-Mu Tuhan menyertai pengurapan, menyertai hamba-Mu untuk Ibu Jen Tuhan, untuk suami, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk pelayanannya lebih lanjut. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang sedang menyertai hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan kalau kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga beserta dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Sampai kami di rumah kami masing-masing menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menerima doa berkat. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda-pemudi jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.